kembali lagi di MMA Mertua Menantu Aku dong. Kita hari ini dengan sebuah tema yaitu iman dan fantasi. Wah. Ya, apa orang seringkali bilang fantasi atau mimpi di siang Mimpi hari. di siang hari. Iya, masa ya kamu mau berani memulai sesuatu padahal kamu miskin ya. Orang miskin kok berani mimpi sekolah di luar negeri. Nah, itu adalah iman atau fantasi. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita dan pengalaman dari keluarga yang sangat ajaib. Bisa perkenalkan diri langsung, Bu? Oke ya, perkenalkan nama saya Tanjung Niasari. Saya Ketua Yayasan Sekolah Kingdom Academy. Saat ini Di mana? di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan yayasan kami itu membuka kurang lebih 9 sekolah. 9 sekolah. 9 sekolah. Luar biasa. Dari level apa sampai level apa? Kalau yang sekarang, yang induknya dari level TK sampai SMA, tetapi 8 yang lainnya kami ke pulau kecil dan desa-desa kecil membuka TK. Wow. Ini ibu pejuang. Miskin tetapi bisa membuka 8 sekolah. Iman atau fantasi ya? Nah, sekarang anaknya ini yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Joel Surya Santana. Saya berumur 16 tahun dan sekarang saya adalah seorang pelajar. Saya anaknya Ibu. Ibu, tapi ini juga ngajar loh dari kecil, memimpin banyak hal dari kecil, luar biasa sekali. Sebuah keluarga yang saya tahu penuh perjuangan, tetapi penuh keajaiban. Iman atau fantasi? Boleh Ibu Mei cerita bagaimana awalnya kok bisa tiba-tiba pengen buat sekolah? Iya, pada waktu itu ada kejadian di perusahaan suami saya, Bu. Nah, akhirnya saya tuh berdoa, saya tuh kepingin keluar dari Sulawesi Tenggara sebab saya ini orang Jawa, lahir besar di Jawa, nggak betah dengan kondisi Sulawesi Tenggara. Yang paling nggak betah apa ini ngomong-ngomong makanannya? Setiap 2 hari listrik mati 6 jam. Oh, baru tahu saya. Terus air itu Joel masih mengalami itu. Iya, ngalami. Masih kecil tapi waktu Masih itu. kecil, jadi nggak terlalu tahu ya. Jadi setiap hari itu kita akan melihat koran bahwa hari ini giliranmu jam 9 sampai jam 5 sore. Besok giliran yang kedua, air itu bisa 5 hari nggak nyala, Bu. Hah? Itu dulu awal saya ke sana. Jadi, aduh, begitulah pokoknya intinya. Jadi setelah itu karena ada kejadian di kantor suami saya datang ke satu hamba Tuhan dan hamba Tuhan bilang, ini kelihatannya kamu tuh nggak boleh keluar dari sana gitu, harus buka sesuatu. Nah, saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya tuh seperti di hati saya tuh dikuatkan. Saya tuh ingat banget hari Rabu jam 5 pagi buka sekolah. Nah, waktu itu karena Dalam saya keadaan nggak punya apa. nggak punya apa-apa Dan bulan ya. Agustus, Bu. Aduh. Kalau bulan Agustus kan semua sudah ke sekolah ya, udah daftar sekolah. Iya. Jadi waktu itu akhirnya saya Orang tanya, bilang fantasi nih ya. Ini fantasi nih, nggak mungkin orang buka sekolah bulan Agustus kan ya. Iya, ngawur ini ya. Iya. Dan nanti kita dengar lagi. Katanya juga IQ dulu terbatas ya. Iya. Waduh. Ini benar-benar. Terus. Nah, akhirnya saya berdoa lagi, Tuhan ini sudah bulan Agustus dan tidak mungkin saya buka sekolah. Saya dapat satu ayat, Bu. Carilah, mintalah, ketoklah. Jadi yang paling nyambung ketoklah. Jadi saya ketok rumah-rumah. Permisi, ini saya buka TK, mau masuk enggak? Begitu. Bulan Agustus. Bulan Agustus. Dan belum ada TK-nya ya. Oh, ini nggak ada TK-nya. Jadi belum ada guru, belum ada papa, guru, belum ada kurikulum. Iya, Jadi cuma ngetok. ngetok rumah. Ini nekat. Kan, Modal nekat. iya. Mamamu memang senekat ini selalu. Hebat banget. Sampai malu dia. gitu. Jadi Terus? saya ngetok pintu. Singkat cerita, ada 5 anak, 1 anak saya, 2 kakak beradik. Ini 2 anak anaknya teman ya? saya. Ini dia. Pak Yoel, berarti murid pertama Iya, ya? murid murid pertama, pertama. angkatan pertama dia. Begitulah ceritanya, buka TK. Terus waktu buka SD, saya ingat banget, saya nggak punya apa-apa waktu itu ya. Dan tiba-tiba ada saya SMS sama hamba Tuhan, gimana ya caranya nih ya? Terus buka saja. Saya bilang, iman saya nggak nyampe. Saya numpang imannya hamba Tuhan aja. Saya bilang gitu. Saya buka, umurnya cuma 2, Bu.
Nah itu dapat murid 2 dari mana? Satu ini, Satu lagi. satu lulusan TK saya. Waduh, luar biasa sekali. Murid cuma 2. Murid cuma 2. Dan waktu itu karena kami sekolahnya itu mungkin berbeda dari sekolah lain, kita dibakar waktu itu sekolahnya 2 kali. Dibakar. Heeh. Dibakar, dilemparin kotoran manusia, dilemparin pepaya busuk gitu ya. Tapi karena semakin mengalaminya, saya itu nggak semakin takut, semakin semangat saya begitu ya. Itu semakin semangat gitu. Bisa ya? Iya. Cara pikirnya bagaimana nih ya? Orang lain tuh dibakar, dilemparin ya Sedih. udah patah hati ya. Dan rasanya kan dari dulu juga udah pengen pulang Jawa ya. Iya, pulang Kenapa enggak istilah orang Jawa kukut-kukut ya pulang? Karena saya punya prinsip gini, satu kali maju jangan mundur gitu. Nanggung ya, pantang gitu. Jadi saya tuh tipe orang yang nggak bisa diancam. Kalau saya diancam, saya tambah begitu. Gitu. Jadi semakin mereka bakar, semakin saya tambah begitu. Jadi tiba-tiba semua yang perkasa keluar semua begitu. Nah saya tuh inget banget, akhirnya karena sekolah dibakar dan kontrakan saya rumah habis waktu itu, saya bilang angkut semua barang. Saya ngomong sama suami saya, kita pindah ke sekolah. Suami saya sejujurnya takut waktu itu ya, tapi nggak apa-apa. Minimal ada yang jaga sekolah. Akhirnya kita mulai tinggal di sekolah. Kan pertama di rumah kontrakan nggak cukup. Akhirnya kita dapat berkat Tuhan lah, dapat taburan, akhirnya bisa beli tanah. Bangun 1-2 ruang kelas yang kecil, ya ini yang dibakar itu waktu itu. Nah akhirnya setelah kami tinggal di sana, akhirnya setiap hari saya akan mengangkut kasur, keluarin, dijadiin ruang kelas. Itu bertahun-tahun. Jadi cuma ada 2 kelas. Cuma ada 2 kelas. Jadi setiap malam dibuat tempat tidur. Tapi kalau pagi dikeluarin buat ruang kelas. Terus kalau pagi itu kasurnya taruh mana? Dipepet-pepetin di satu ruangan jadi gudang, nanti keluar lagi. Itu mulai dari rumah kontrakan. Soalnya kan anaknya nggak cukup ya Bu, dari 1, 2, 3, 4 nggak cukup. Jadi semua harus jadi ruang kelas. Terus akhirnya kita nggak punya uang untuk bangun sekolah, kita pakai anyaman bambu. Nah saya tuh ajaibnya ya, Tuhan tuh bisa mengirim orang-orang mampu ke sekolah saya. Tapi mereka ya mau gitu loh. Dengan kondisi sekolah seperti itu ya? Rumah bambu, akhirnya anak-anaknya tuh sekolahnya di kelas bambu, mereka mau. Kalau menurut saya, magnetnya itu Tuhan memang. Iya. Tapi magnetnya juga mungkin semangat, tekad, dan seorang yang tidak pernah menyerah. Bayangkan ya, bertahun-tahun setiap pagi harus mengeluarkan semua kasur dan bertahun-tahun 2 kelas untuk tinggal bersama suami, anak. Ya, dan kemudian anaknya berapa waktu itu sudah? Anaknya 2. Sudah Setelah 2. itu, Dan Joel, bagaimana nih sekarang dari pihak Joel ya? Lihat mamah yang waneh dalam tanda kutip ya, dan gagah perkasa tetapi ya. Terus kemudian sekolah di sekolah bersama mama. Terus kemudian lihat yang namanya pernah mau dibakar dan sebagainya. Sebagai anak kecil ini bagaimana? Di satu titik dulu saya takut, saya minder. Misalnya pada saat mama bilang angkat semua barang kita pindah ke Kingdom, saya itu pada saat itu di pikiran saya bukannya setuju, saya itu malah malu. Ma, ini nanti kalau teman-teman kulihat aku bangun tidur pakai baju tidur gimana ini? Karena saya punya beberapa teman itu yang biasa bangun itu pagi sekali. Jadi setiap kali saya keluar ke kamar mandi, mereka liatin saya nggak pakai baju, cuma pakai handuk. Jadi situ tuh lama-lama malu, dan akhirnya menjadi minder. Kedua juga dengan ancaman-ancaman, kadang juga ada orang-orang di depan sekolah itu yang ancam-ancam, ngebully-bully. Kamu masih melihat? Iya, kadang situ takut dan minder. Tetapi mama ya, terutama mama itu selalu bilang selalu berani, harus selalu kuat. Jadi ya entah apapun itu, entah saya dibully, saya di apalah, saya tetap bertahan saja. Sampai pernah enggak satu sisi kamu marah sama mama? Maksudnya kok mama ini aneh-aneh dan memaksa yang enggak-enggak? Kalau marah sama mama saya tidak pernah, tapi saya selalu merasa minder dengan situasi saya. Di tengah mungkin teman-teman saya yang pada saat itu punya rumah, bawa mainan-mainan bagus ke sekolah, baju-bajunya bagus, ya saya seadanya. Terus
Sekarang bagaimana? Tapi sekarang saya sudah bisa melihat bagaimana iman itu membawa ibu saya. Dari yang bukan dari dulu dari masih dasar, dari dulu sekolah yang dibilang kandang ayam bisa sampai bangun 3 lantai. Dan saya bisa melihat bagaimana iman itu bisa membuat seseorang menjadi seorang pahlawan iman. Luar biasa. Sebuah perjalanan yang tidak pernah gampang. Ya, mungkin ada begitu banyak tantangan dan dia seorang anak yang masih sangat muda. Waktu itu umur berapa, Joel? Waktu itu semuanya sudah dimulai dari saya kecil. Iya. Dari saya umur TK, iya. Tapi kita lihat bagaimana anaknya akhirnya melihat iman membuat sesuatu yang luar biasa. Bukan fantasi, tapi iman menjadikan seorang yang bukan siapa-siapa jadi pahlawan. Dari sekolah kandang ayam sampai sekolah lantai tingkat 3 ya. Dan 8 sekolah 8 sekolah di tempat lain ya, jangan lupa 8 sekolah. Dan sekarang ceritanya lantai sekolah tingkat 3, rumah gimana rumah? Masih tinggal sama apa Maksudnya itu? 4 lantai. Iya. Lantai dasar, lantai 1, 2, 3. Oh iya. Gitu. Tapi dulu kalau misalnya kita itu dulu tidur satu kamar berenam, semua barang dipepet-pepetin, satu kamar itu lemarinya semuanya penuh. Tapi sekarang saya melihat bagaimana Tuhan itu membawa dengan iman ada sebuah perjuangan. Sekarang rumah itu jadi luas. Sekarang itu satu lantai full itu punya kita semua. Sekarang Joel punya kamar sendiri dong. Sudah punya akhirnya. Akhirnya Joel punya kamar sendiri. Oke, kembali nih ke bintang kita yang ajaib dan perkasa. Boleh sembari diminum ya? Boleh sembari diminum. Ya. Nah, apa sih Bu yang membuat Ibu itu tetap bertahan menghadapi ya orang melawan dan semua keadaan ekonomi? Ibu mengorbankan semuanya dan Ibu benar-benar buat sekolah untuk anak-anak yang miskin juga. Apa yang membuat tidak menyerah? Sejujurnya saya ini sering ikut KKR atau ibadah, Bu. Jadi setiap 6 bulan sekali, setahun sekali saya tuh selalu ikut. Saya tuh ingat banget waktu itu satu saat ada KKR, ada hamba Tuhan tuh bilang begini, Tuhan memberikan wadah yang besar, angkat tanganmu. Saya nggak angkat tangan, Bu. Saya mbak karung, Bu, waktu itu. Tuhan, ini wadahku. Aku bawa ke Sulawesi Tenggara. Jadi aku itu orangnya, kalau orang ke kanan, aku nggak mau ke kanan, aku harus ke kiri, gitu ya. Kalau orang hanya angkat tangan, aku betul-betul mbak kantong. Ini wadahku. Aku bawa ke Sulawesi Tenggara. Terus saya tuh ingat banget. Jadi apa yang di KKR itu saya pulang langsung otak, pikiran, roh saya tuh kayak kerja terus. Apa itu kurs apa gitu ya Bu. Jadi apa yang mau bertahan? Yang pertama ada orang-orang, ada ibadah-ibadah yang menguatkan saya. Yang pertama. Yang kedua saya merasa sejak kecil saya itu memang anugerah Tuhan Bu. Yang pertama IQ saya tuh jongkok. Saya tuh Boleh bilang berapa? ya entah 80 entah 90 lah pokoknya. Saya tuh nggak naik kelas SD 1 kali. Terus. Dan seharusnya SMA itu saya nggak naik kelas 3 kali harusnya. Ya beneran. Bu. Beneran? Beneran. Setiap Ini tahun bener. harusnya nggak naik. Harusnya nggak naik kelas. Tapi mungkin karena belas kasihan Tuhan dan guru-guru. Iya. Ya misalnya biologi 2, 3, 4, 5, 5 nanti keluarnya 6 gitu. Oh ya? Iya beneran itu. Aduh benar, otak saya tuh kalau ke sekolah tuh hanya berpikir bagaimana saya bisa berteman begitu. Jadi saya tuh nggak ngerti apa-apa. Guru menjelaskan apa, otak saya kemana begitu, nggak ngerti gitu. Nah suatu saat saya waktu mengenal Tuhan, saya tuh bilang gini, Tuhan kalau saya tetap bodoh seperti dulu, maka orang itu, keluarga saya yang semuanya sangat penting prestasi itu tidak akan mengenal Engkau. Jadi keluarga memang bukan Kristen. Iya, pinter-pinter semuanya, ranking-ranking semuanya. Jadi cuma kamu yang kelainan. Ya, kelainan. Sampai kakek saya itu mau mati, bilangnya, kan orang kalau mau mati kan pasti ngomong yang penting. Ya, Kakek saya bilang pesan. gini, Me, kamu naik kelas enggak? Begitu aja, makin parah banget gitu. Jadi betul-betul dead lah otak saya itu. Jadi setiap hari Bu, saya tuh kumpulin ayat tentang pikiran. Hanya semua yang benar, yang mulia, saya ucapin selama 3 tahun. Wow.
3 tahun setiap hari hampiran jam 10 malam saya akan melihat kaca. Kamu pintar, kamu hebat, kamu luar biasa. Firman Tuhan bilang kamu seperti ini. 3 tahun. Dan setelah itu karena saya juga latar belakang dari keluarga yang berpisah orang tuanya, saya sejak kecil itu diasuh oleh nenek dan tante-tante saya. Jadi saya kalau lihat orang yang bodoh seperti saya, yang orang tuanya cerai, itu saya punya belas kasihan yang Tinggi. lebih tinggi gitu. Jadi saya menampung semuanya. Makanya akhir-akhir ini saya lebih punya iman lebih banyak lagi. Saya ingin nampung lagi untuk tinggal sama saya. Wow. Gitu. Kalau tinggal sama kamu lagi nanti tinggal di mana? Kelas. Sudah ada, Bu. Balik rencana lagi. Iya. Tinggal di kelas ya. Aduh. Jadi akan nampung lagi. Katanya sudah nampung 8. Ada 8. Sudah menampung 8 dan kembali malam dibuat Iya. apa itu tempat tidur, pagi dibuat dibuat kelas. Terus bergerak dan terus ajaib. Saya juga dengar katanya ya dari orang yang IQ-nya jongkok, pas-pasan, sekarang katanya S3 ya. Wah, ini ceritanya bagaimana ini? Waktu itu habis waktu kuliah tiba-tiba otak saya ini agak encer. Iya, setelah udah kelar setelah ngomong 3 terus. tahun, Oh, 3 3 tahun. tahun. Alhamdulillah ya. Terus akhirnya waktu saya ke Kendari, saya ngomong sama suami saya ambil S2. Ambillah lolos S2. Kemudian saya ngambil S3. Ambillah saya S3. Terus akhirnya saya jadi dosen. Wah, sekarang dosen di mana? Di universitas pemerintah di sana. Luar biasa. Ambil bagian apa, Bu? PAUD. Oh, bagian PAUD dan PAUD. psikologi. Bagian PAUD dan psikologi ini. Masa lalu yang kelam tidak menentukan masa depan yang kelam. Tetapi seringkali itu adalah jembatan untuk membuat masa depan yang cemerlang. Kita percaya apapun yang kita alami itu tidak boleh membuat kita berhenti. Tetapi justru harus buat untuk menolong orang lain. Joel, apakah kamu juga mengalami IQ yang rada pas-pasan atau justru sebaliknya? Saya kurang tahu, tapi saya diberiin otak yang agak encer sama Tuhan. Oh, itu kan encer ya, Tetapi pinter ya. masalah saya itu anaknya males banget. Oh, Sehingga padahal punya mama segalak ini Iya. dan dari kecil suruh kerja tapi tetap males ya. iya, saya masih punya kecenderungan untuk agak menjadi orang yang agak malas. Tapi setiap kali saya dihadapkan dengan sesuatu, contohnya lomba, maka mama itu akan menarik saya sampai saya tidak tahu dari awalnya saya tidak mengerti sampai saya hafal semuanya. Boleh cerita nih lomba apa dari kecil, terus menang apa aja, prestasinya apa aja? Saya itu salah satunya yang saya sering ikut itu adalah lomba pidato bahasa Inggris atau enggak storytelling atau bercerita. Dan saya ini orangnya suka berimajinasi ya. Jadi setiap kali saya itu agak cocok sama tema ini. Tetapi karena saya juga orangnya rada malas, jadi saya tuh tidak punya passion dalam sesuatu, tidak punya kayak gairah untuk melakukan sesuatu. Tetapi saya bisa melihat bagaimana mama saya itu menarik saya. Bagaimana nanti kalau misalnya saya malas sedikit ada barang-barang yang dilempar. tetapi setelah saya sadari itu cocok bagi saya. Itu saya perlu itu atau enggak saya tidak bergerak sama sekali. Tapi gini, dia ini terakhir juara 3 pidato bahasa Inggris Indonesia. Wah. Se-Indonesia. Nanti kita mau denger dikit ya. Waktu itu 3-4 kata gitu yang paling kuat dalam soal pidatonya nanti dalam bahasa Inggris. Tapi saya gini, waktu kamu dilempar sama mama gitu ya, mama suka lempar apa ini ngomong? Kalau lempar duit lumayan ya. Paling cuma kalau misalnya saya kayak gagal, bukan gagal ya, saya misalnya Dilemparnya apa? dilemparnya itu biasa paling centong, centong kayu, centong besi. Tapi ya pada saat saya gede, pada saat saya menang sebuah lomba, baru saya sadari bahwa setiap didikan itu mengubah. centong gitu Ya, setiap centong yang dilemparkan itu membuat saya itu mengingat sesuatu dan akhirnya saya bisa mengapresiasi sebuah perjalanan. Pernah saya tuh inget banget. Saya tuh kepingin menang lomba, ya. Lombanya itu saya nyiptain lagu buat dia. Nah, setiap dia salah nyanyi, saya lempar centong, ya kan.
Tapi Bu juara loh Bu, kita dapat 200 juta. Aku bilang ini kan, centongmu menghasilkan 200 juta loh Jo. Aduh, ini keluarga luar biasa sekali. Tapi kamu anak yang ajaib sekali karena banyak anak dilempar centong langsung mutung. Nggak pernah mau muncul, marah dengan orang tua dan tidak pernah mencapai apa-apa. Tapi kamu menghadapi dengan ajaib sekali. Boleh sedikit berdiri terus ngomong 1 kalimat, 2 kalimat yang bahasa Inggris pidatonya yang bikin kamu juara se-Indonesia? Oke. Sini. Nah, tengah sini, di sini. Di sini ya nggak apa-apa berdiri menghadap kepada setiap orang yang melihat. Ganteng, luar biasa. Menghadap sana ya, semua yang lihat nih. Saya contohkan kalimat pembuka aja ya. Ya, tapi bahasa Inggris dong, yang kuat, yang paling kuat, yang paling kuat. Hello, my name is Joel, and today I want to deliver a speech that I get, a speech that I want to deliver that is singing through my head on these days, and I wish all of you can get something from this. I wish there is a point that we can get, there is a point that we can put in our lives, and day by day, time by time, that will make us better and better. Wah, luar biasa. Yang ngajar Inggris siapa? Mama juga. Mama juga. Dan kan katanya nggak punya uang ya, kalian sangat lama miskin ya. Jadi yang ngajar bahasa Inggris juga mama, terus kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris juga dimarahin juga, cubit juga. Kalau bahasa Inggris itu beda. Jadi karena mama dan papa itu berjalan dalam dunia pendidikan, apalagi papa saya yang suka yang namanya prestasi, sehingga dari saya masih di perut, papa saya itu suka ngomong bahasa Inggris ke saya, katanya ceritanya begitu. Dan akhirnya pada saat saya lahir, papa saya selalu ngomong bahasa Inggris. Apa yang saya dengar itu selalu bahasa Inggris, sehingga saya pada saat saya kecil saya sempat tidak bisa ngomong bahasa Indonesia karena dibiasakan dengan bahasa Inggris. Ya, luar biasa ini keluarga. Walaupun miskin, tidak pernah membuat mereka berhenti untuk bukan berfantasi ya, tapi beriman untuk lebih baik, untuk menjadi berkat, untuk membawa dampak. Luar biasa. Nah, sekali lagi saya dengar cerita yang pernah sampai miskin banget gitu ya, sampai benar-benar nggak ada makanan dan sebenarnya harus jual ini jual itu dan sampai titik pokoknya level bawah. Ini bagaimana menghadapi situasinya? Kalau saya pribadi Bu, dibuat santai aja gitu. Gak usah dipikirin. Iya kan? Saya mungkin gitu, nggak usah dipikirin gitu. Jadi dibuat santai aja kalau misalnya hari ini Nggak ada uang? Iya, saya tuh sering meskipun sekolah tuh gedung ya, tapi saking nggak ada duit itu setiap hari ya sayur direbus air aja gitu. Dari kebun juga ya? Iya, pokoknya apalah sayur direbus, kan masih murah, paling cuma 3.000 2.000. Tahu tempe setiap hari dinikmati aja. Nggak usah dipikir, saya bilang gitu ya. Kalau kita mikir, kita luka. Tuh juga bergizi gitu loh. Gitu. Jadi nggak mikir. Gitu ya. Karena saya tuh nggak usah mikir. Toh juga menurut saya ini nggak berat. Apa yang saya alami ini nggak berat banget. Saya minimal masih bisa makan air sayur lah, tempe lah. Buat saya ini nggak berat, ini biasa. Gitu. Jadi saya nggak mau semangat yang tidak pernah padam. Iya gitu, pokoknya sudahlah, nggak apa-apa. Gitu. Tapi anak-anak suami bertahun-tahun makan cuma sayur apa aja yang paling kamu sebel tuh ya? Karena kalau miskin keluarnya itu terus. Karena saya anak yang suka makan, jadi saya nggak pernah nolak makanan yang di depan saya. Tapi ini ya. Makanan yang saya nikmati dulu itu paling ya nasi, sayur, tahu tempe dan telur. Tapi ya itu menjadi kenikmatan bagi saya. Sehingga setiap kali misalnya saya ke desa, baru saya lihat hidangan ini, saya selalu mendapatkan flashback perjuangan ibu dan bapak saya. Wah, luar biasa, luar biasa. Nah, boleh kesaksian? Saya dengar banyak sekali ya cerita-cerita pada waktu membuka awal, tidak ada uang, tiba-tiba menang apa prestasi yang sampai bisa terus sampai akhirnya ini melanjutkan sampai hari ini sekolah bisa sampai tingkat 3 ini semua pengen tahu nih. Katanya sempat dapat mobil juga. Dapat mobil, sempat macam-macam lah.
yang pertama kali bangun sekolah kan suami saya kerja di sebuah perusahaan. Tiba-tiba dari orang yang nggak terpandang di perusahaan itu, kantor dia itu juara 3 kali berturut-turut insentif tertinggi di Indonesia. Nah suami saya itu hematnya luar biasa. Kata yang lain dari pelit maksudnya. Iya. Luar biasa. Jadi semua uang dia kumpulkan, dia bangun sekolah. Gitu. Oke, times. Ya, nanti kita sambung lagi. Ceritanya masih banyak. Masih panjang tapi sekali ini. kita pasti akan mendengar yang lebih seru lagi. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, mertua menantu. Aku dong. Di tengah perjalanan destiny itu, mengikuti langkah yang Maha Tahu, semakmuri melukai harapanku, menghentikan iman dan hatiku. Kau datang dan memeluk hidupku, menyentuh setiap kebekuanku. Rendah hatimu menghargai kesombonganku. Dari lembah penentuan ku berseru, saat ku tak melihat tanganmu, bahkan aku tak mengerti rencanamu. Ku tetapkan imanku, ku bulatkan hatiku, ku memilih percaya padamu. Sekalipun dagingku menjadi, tak kau biarkan ku berhenti bernyanyi. Perjanjian darahmu tak menjamin hidupku. Yesus, aku percaya hatimu. Sekalipun dagingku menjadi, tak kau biarkan ku berhenti bernyanyi. Perjanjian darahmu telah menjamin hidupku. Yesus, aku percaya hatimu. Sekalipun dagingku menjadi, tak kau biarkan ku berhenti bernyanyi. Perjanjian darahmu telah menjamin hidupku. Yesus, aku percaya hatimu. Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Aku dong.
Kita tidak akan berlama-lama, kita akan langsung lanjut dengan Bu Mei. Suami yang hemat. Bukan pelit. Bukan pelit, bukan Hemat. pelit, bukan pelit. Suami yang hemat. Suami Oke, yang terus hemat. terus. Suami saya itu Bu, tidak minum apapun selain air putih. Tidak suka kemana-mana, hanya suka kerja. Semua uang dia akan gunakan untuk sekolah. Saya tuh kalau beli minuman Iya. dingin ya, suami saya akan bilang, kalau kamu kumpulin minuman yang kamu minum, itu bisa jadi 1 sak semen. Aduh. Luar biasa, luar biasa. Dan anak-anak juga mendengar itu. Mungkin saya tidak terlalu dengar karena mungkin waktu kecil, tetapi memang papa itu orangnya hemat. Jadi kita itu hampir tidak pernah dikasih uang jajan. Terus tidak sakit hati anak-anak. Enggak. Wah, ini wah, anaknya luar juga biasa hebat nih. ya. Hebat nih anak-anak. Anak Nggak zaman pengen sekarang bisa marah itu. Iya, nggak pengen juga misalnya gini ya, makanan-makanan ini itu gitu nggak? Saya dulu juga walaupun papa hemat, saya juga suka banyak hal yang saya ingini. Sehingga kadang saya pakai senjata andalan saya waktu kecil yaitu nangis. Ya, kadang dapat, kadang enggak. Jadi yang pertama sama-sama hemat banget. Yang kedua, saya tuh kan, saya tuh jujur Bu, saya tuh pantang minta uang sama orang. Jadi saya bilang ini, Tuhan, kalau aku harus makan nasi putih, berarti ini hidangan terbaik. Jadi mau nggak punya orang, saya tuh nggak akan ngomong orang. Saya percaya Tuhan saya lebih hebat, berkuasa, gitu. Jadi saya berdoa, suatu saat itu ada orang ngirimin saya brosur lomba. Nah, brosur lomba, singkat cerita saya isi, saya nggak tahu hadiahnya apa. Dan saya ingat banget, saya sampai didatangkan siapa ya, pokoknya salah satu dekan fakultas Princeton Amerika waktu itu. Datang ke Indonesia hanya untuk wawancara saya. Terus saya cuma wawancara aja 5 jam ngomong sama dia. Singkat cerita saya diumumkan juara di bidang pendidikan mewakili Indonesia, Bu. Wow. Nah akhirnya dari situ, lomba itu ternyata dia memberikan saya hadiah sejujurnya hampir 10 juta selama 3 tahun. Yang dikirim setiap 6 bulan sekali, dan setiap 6 bulan nanti 50% lebih untuk bangun sekolah, sekian persen lagi untuk Makan hidup untuk makan hidup sehari-hari. Nah terus setelah itu saya butuh lagi mobil gitu ya, misalnya ya Bu ya, saya udah Tuhan saya ini butuh mobil banget, gimana caranya gitu ya. Terus saya tuh bayangan saya tuh sejujurnya apa namanya ya, bayangan saya tuh kayak saya tuh ingin membayangkan punya mobil agak gede gitu ya untuk bisa membawa anak-anak. Nah suatu saat ada lomba. Nah lomba saya juga dihubungi lagi orang dari saudara saya. Kamu ikut lomba dong, hadiahnya berapa? 2,5 juta. Sedikit banget. Waktu itu nggak cukup. Karena kalau ikut lomba itu kan panjang, suruh nulis cerita segala macam. Nah akhirnya ternyata lomba itu tidak diumumkan 1 tahun Bu. Saya ingat banget, saya ikut KKR tengah tahun ya. Tiba-tiba saya ditelepon sama orang Jakarta, saya juara 1 nasional. Saya dapat mobil. Wah. Gitu. Dan mobil itu mobil kecil Bu, mobil kecil. Dan saya tuh tanya Tuhan, aku tuh kepingin mobilnya gede supaya bisa ngangkut orang, ya kan? Kenapa Tuhan kasih mobil kecil? Dan Tuhan tuh mau seperti ada suara berbisik kepada saya begini, because you are my daughter. Karena kamu tuh anak perempuanku dan aku tahu kamu tuh nggak pernah bisa tidur siang. Kalau capek itu saya tuh ingat banget, akhirnya saya pakai mobil itu. Kalau di rumah tuh kan rame anak-anak terus. Jadi saya pakai mobil itu, nepi di pinggir jalan, tidur, balik lagi ke sekolah. Jadi menurut saya itu apa ya, setiap saya mengalami perjalanan itu seperti kayak surat cinta yang berbalas-balasan dari Tuhan begitu. Nah, terus saya tuh sering menang lomba pokoknya. Saya tiba-tiba ditelepon sama salah satu stasiun televisi swasta, ditelepon berbulan-bulan suruh syuting. Setelah ditelepon, saya syuting, tiba-tiba mereka itu suka banget syutingannya. Saya dikasih marching band anak TK. Terus ternyata hasil syutingannya ratingnya tinggi. Saya ditelepon lagi syuting yang kedua. Waktu saya syuting kedua, dari dinas pemerintah nonton, saya dikasih sekian ratus juta untuk bangun sekolah. Jadi selalu ada lomba demi lomba, terus ada.
nanti saya ikutin lomba jual ini, nanti dia menang lomba apa begitu. Ya dengar-dengar katanya pernah lomba waktu kecil menang dan hadiahnya masih baru Iya. diambil ya. Ini Iya. ceritanya gimana itu? Jadi saya tuh ingat banget, saya tuh habis melahirkan si kembar. Ya, si kembar saya bilang buat Tuhan, aku tuh bersyukur banget engkau memberikan aku si kembar. Saya juga butuh, ya adalah tambahan uang. Karena sekarang anaknya tambah kembar ya, jadi 4 total ya. Belum lagi satu lagi yang kita rawat kan ada anak baru lagi. Nah akhirnya saya tuh liatin HP gitu kan Bu ya. Tiba-tiba ada lomba. Saya tuh berdoa dan seperti dari hati saya tuh keluar ikutin yang Joel. Karena pilihannya ada 2, mau yang ini atau yang satunya. Tapi dalam suara saya tuh kuat ikutin saja yang dia. Nah saya ikut setiap hari Bu, kita gandengan tangan. Kita bilang, kan kita tahu nama jurinya, orang terkenal. Tuhan, bisikkan dalam telinga dia. Kita pemenangnya. Wah, dia nggak bisa tidur. Sampai disebut nama Joel Surya Santana. Dan akhirnya Bu, dari sekian ribu orang, di periode ketiga, dia akhirnya juara. Dapat 200 juta. Oh, Joel ya. Surya Santana ya, sampai apa nanti kita semuanya. Luar biasa, luar biasa. Pada waktu itu Joel masih ingat juga waktu perlombaan itu. Itu lomba apa, Jo? Jadi itu lomba di mana kita disuruh untuk membuat sebuah iklan buat sebuah brand susu. Dan banyak hal lah, misalnya ada orang yang buat kreasi apapun dari brand susu itu. Dan akhirnya karena saya punya mama yang sangat kreatif, mama saya ini keluarnya banyak ide. Yeah. Kita buat papan pecahan untuk pecahan dari susu itu, kita buat lagu untuk susu brand itu, dan banyak hal lain. Dan ya pertama walaupun banyak dipaksa, tetapi saya menikmati juga. Kamu umur berapa waktu itu? Waktu itu saya sekitar umur 10 tahun ya, 9-10 tahun. Terus kamu yang nyanyi atau kamu yang misalnya fotografernya, kamu yang difoto atau apa ceritanya? Saya nyanyi, jadi yang saya ingat itu ada beberapa project, yaitu pertama saya sama mama saya buat lagu, yang kedua kita buat kayak peternakan ikan cupang, yang ketiga kita akhirnya buat Panjat kayak tebing. ya panjat tebing juga. Berdua. Saya sendiri panjat tebing, sama yang terakhir ya kembali ke kayak semacam kalkulator gitu buat pecahan. Tetapi akhirnya yang menang itu yang keempat, yang pecahan. Yang pecahan itu apa itu? Jadi saya tuh buat kayak botol susu, saya potong-potong. Ini kalau botol susunya dibagi 2/2. Oh. Dibagi 3/3. Oh, Jadi iya, ternyata iya, botol iya. susu ini adalah barang bekas yang digunakan untuk bisa untuk belajar pecahan. Itu yang juara nasional. Oke. Wow, kreatif sekali. Jadi memang perlombaannya adalah apapun dari susu itu. Ya, apapun dari susu itu. Oke. Bagaimana cara mendidik anak itu. Oh, luar biasa, luar biasa. Dan itu kamu yang memperagain. Iya. Wah. Luar biasa. Botol susu jadi 1/2, 1/3, 1/4. Kita potong-potong. Hasilnya 200 juta. Kreatif sekali dan berkat Tuhan ternyata tidak pernah berhenti melewati hal-hal yang tidak pernah kita duga. Sekarang Joel sudah hampir 17 ya, Iya. hampir 17. Anak-anak lain itu kan lebih banyak main di luar ya, terus kemudian mungkin melakukan hal-hal yang negatif, naik motor, ngebut dan sebagainya. Dan kamu dari sejak kecil harus berjuang, bantu, harus kerja, beresin sekolah, ya, kemudian ngajar dan sebagainya. Perasaanmu bagaimana? Dan kemudian apakah kamu merasa bahwa masa kecilmu itu hilang atau justru kamu merasa sangat kaya dan sangat luar biasa? Saya merasa saya ini adalah salah satu anak yang paling beruntung di dunia, karena saya itu punya orang tua yang mencintai saya. Walaupun memang saya dari kecil saya dididik terus, tetapi akhirnya saya itu bisa melihat perjalanan orang tua saya. Karena walaupun sebagai anak kecil saya bertumbuh, bagaimanapun kita juga melihat orang tua kita bertumbuh dalam masa-masa itu. Saya melihat bapak saya yang bekerja banting tulang itu hanya untuk keluarganya. Saya melihat ibu saya yang terus berdoa ke Tuhan, dan di tengah itu
sejujurnya mungkin ada saat-saat di mana saya mempertanyakan hal itu. Tetapi akhirnya saya mengerti bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang Tuhan letakkan dan saya harus bisa lihat dan saya nikmati. Nah, tetapi memang saya ini orangnya itu rada cuek dulu waktu kecil, sehingga saya ini punya sebuah kebiasaan untuk bermain dengan imajinasi saya sendiri. Karena saya itu nggak punya banyak teman pada saat itu. Dan nggak punya banyak mainan juga ya. Saya tidak cocok sama anak-anak di lingkungan saya, akhirnya saya bermain dengan imajinasi saya sendiri. Dan makanya orang itu kadang sering ketawa lihat saya, kok ada anak bawa tongkat, pura-pura bertarung sendiri, gak jelas, ngomong-ngomong sendiri. Tetapi dan orang itu ngomong, ih lu itu gila atau apa. Tapi setelah saya lihat, ya itu perjalanan saya. Mau saya itu berbeda dari orang, mau saya rada-rada gila dikit. Tetapi menurut saya perjalanan yang saya bisa lihat dari orang tua saya, sebuah proses iman yang menguatkan mereka, itu yang menurut saya akan menjadi bekal saya untuk saya bisa memulai proses iman saya bersama Tuhan. Ya, kadang-kadang imajinasimu juga tidak selalu salah. Karena saya percaya mungkin ya imajinasimu melahirkan film-film yang terbaik. Ya. Kemudian imajinasimu juga mungkin akan melahirkan nanti cerita-cerita seperti tadi storytelling ya, yang akan bahkan menginspirasi anak-anak se-Indonesia. Kita percaya Tuhan tanam sangat banyak dan dari kecil sudah melakukan menabur sangat banyak, pasti ada upahnya. Nah, saya mau tanya sedikit nih ke Bu Mei. Ini kan katanya bangun dari TK sampai ke SMA. Itu kan berarti butuh uang ya? Iya, iya. Butuh uang, nah, itu dari mana itu? Apakah lomba atau? Iya. Pertama memang dari lomba yang saya pernah menang internasional itu cukup membantu cukup banyak Bu. Kalau ya itu cukup banyak. Terus yang kedua, saya tuh nggak tahu ya Bu ya, karena tuh saya tuh disukai banyak orang tua. Wah. Gitu ya. Disukai banyak orang tua gitu. Jadi saya tuh pernah waktu itu ada satu orang yang sudah tua banget, usia 60-70 tahun di dekat perumahan saya waktu itu. Jadi setiap hari itu Bu, kerja saya seminggu sekali 2 kali cuman kirim dia entah itu dadar jagung, sop ayam gitu ya. Dan suatu saat dia datang, dia tanya kabar saya. Gimana kabarmu? Oh baik gitu. Oh iya, ini ada perluasan sekolah, saya bilang gitu. Ada tanah mau dijual gitu. Oh dia tanya berapa? 1 M. Oke gini deh, aku barusan dapat warisan. Aku nggak tahu uangnya aku buat apa. Jadi saya langsung dikasih $100.000 gitu. $100.000 ya, $100.000 gitu. Jadi saya bisa bangun pagar, bangun apa begitu. Nah saya tuh kadang-kadang merasa ya, tiba-tiba saya ketemu orang, padahal baru ketemu sekali 2 kali, tiba-tiba bisa digerakkan Tuhan untuk membangun sekolah, dan even sekalipun orang itu tidak satu agama dengan saya, gitu. Jadi saya tuh merasa kadang-kadang saya nggak tahu ya, ada yang Tuhan berikan gitu kepada saya. Ketika saya ngomong, orang digerakkan, nyumbang gitu. Karena memang pendapatan sekolah sejujurnya menurut saya tidak bisa untuk membangun sekolah. Karena lebih banyak menolong orang miskin, lebih banyak menolong buat orang-orang yang bermasalah juga ya. Gitu. Jadi kadang-kadang ada taburan dari orang, kemudian saya hal-hal yang tidak terduga biasanya, gitu. Tapi saya nggak pernah misalnya melayani orang kemudian mengharapkan dia memberikan sesuatu, enggak. Saya memberikan itu dengan tulus dan tiba-tiba Tuhan bisa menggerakkan alam semesta gitu ya, untuk tiba-tiba nabur gitu. Wow, sampai bisa bangun sampai SMA sama tambah 9 sekolah lagi di desa. Iya, di desa dan di pulau kecil. Wow. Berarti ini kalau misalnya ngontrol sekolah-sekolah ini mesti naik speedboat dan sebagainya begitu. Di Kendari sulit ya speedboat. Oh, jadi bukan. kapal ketek. Oh, ketek. Kapal ketek gitu ya. Biasanya kami menawarkan sekolah begini, mau menginduk kepada kami atau habis dibukain dibantu setahun dilepas. Nah pada umumnya banyak yang ingin lepas, ya kan? Tapi yang menginduk kepada kami kurang lebih sekitar 3 sekolah. Gitu. Jadi menginduk kepada kami, setiap ini kita kontrol, terus kita punya orang-orang yang bekerja di sana, kita ajarin, karena kan saya juga ngomong, saya nggak bisa bantu keuangan loh ya, tapi saya ajarin minimal bisa hidup lah,
bisa bayar gaji meskipun ya nggak banyak. Nah, saya melihat ada aja, saya melihat juga gini ya, setiap sekolah yang dibuka itu punya rezeki masing-masing. Jadi saya tuh pernah buka sekolah di pulau kecil, itu pakai kandang kambing. Waduh. Itu inget banget ya. Jadi kalau pagi bersihin kotoran kambing, gitu ya. Ambilnya suruh keluar. Iya, kambingnya kan keluar ke ruangan itu kan, waktu itu pinjam gedung kayak pertemuan pulau itulah pokoknya. Jadi pakai selalu ada kambing di situ. Iya. Jadi disapu kotoran kambingnya, terus paginya murid. Setiap hari kandang kambing itu gantian. Setelah 1 tahun, nah setelah 1 tahun tiba-tiba ada pemerintah setempat melihat dan yayasan diberi 140 juta untuk membangun sekolah. Wah. Jadi seperti kayak ada berkat masing-masing. Tapi gitu. kan harus dilewati dengan ketekunan. Iya. 1 tahun loh, bersihin Kandang kandang kambing dan mengajar di dalam kandang kambing. Aduh, itu benar-benar butuh ketekunan dan Nggak hati. bau itu. Ya, tidak ada pilihan lain. Di pulau itu tidak ada sekolah. Makanya anak-anak sampai, maaf kata ya, sampai sekolah dasar nggak bisa baca tulis gitu. Kelas 3 SD nggak bisa baca tulis. Terus ada di pulau lain ada cerita apa lagi? Ini pasti seru Iya, sekali. Kalau di pulau lain ada juga yang akhirnya kami datang ke pulau itu, terus kami lihat guru-gurunya ini kelihatannya punya potensi. Jadi dibukain rumah singgah, gitu. Dibukain rumah singgah dan salah satu guru di situ dulu ada penjual kue yang tidak dipandang, gitu ya. Setelah jadi Guru. kepala sekolah, guru, jadi terkenal, dipandang dan mereka punya rumah singgah kurang lebih 200 orang. Wow. Jadi setiap tempat itu biasanya seperti kayak Tuhan tuh meletakkan sesuatu yang ini cocoknya dibuat begini. Yang ini cocoknya dilepas, nggak apa-apa. Dilihat aja karena kan kadang-kadang ada orang yang bisa mandiri gitu Iya. ya. Tapi ada yang butuh yang dibantu, dipegang. Gitu. Terus ada juga pulau yang menurut saya lucu juga ya. Jadi pulau itu kalau pagi air naik, semua air. Kalau sore airnya surut, gitu. Jadi dibuat main sepak bola apa tuh? Aku nggak tahu pulau apa itu. Bukan, Waduh. pasti saya nggak tahu apa ya. Maksudnya itu peristiwa apa gitu. Iya. Jadi biasanya kita ke sana itu kalau nggak salah waktu itu kita sempat cari donatur Bu, dibantu sekitar berapa puluh kursi untuk pulau untuk TK itu. Nah itu jadi terus kemudian TK-nya di mana? Di pulau maksudnya yang rumah panggung berarti ya? Rumah panggung semuanya. Untuk mencari guru pulau biasanya Iya. kita mengadakan ajang mencari bakat. Oh. Jadi semua wanita-wanita saya kumpulin ya, kemudian tesnya mudah. Saya bawa buku cerita, ya kan? Suruh cerita. Suruh cerita, suruh nyanyi, nadanya ngaco nggak gitu ya. Ya. Yang ketiga suruh nulis. Ah. Jadi kalau tulisannya bagus, ya oke lah gitu ya kan untuk baca tulis iya. ya. Nah terus nanti dari guru-guru itu akhirnya dari wanita pulau ada 2 yang dikuliahkan sampai S1, sudah mau wisuda. Jadi dia lulusan SMP karena saya lihat, wah ini kelihatannya lumayan gitu. Terus saya jadi dosen, jadi saya bantu untuk mereka itu akhirnya dikuliahkan. Jadi biasanya kita itu kalau pertama kali cari guru, nggak melihat sarjana, karena nggak ada yang sarjana. Gak ada ya. sarjana. Nggak ada yang sarjana. Pokoknya bisa baca, nulis, nyanyi Iya, ya. iya, bisa baca, nulis, nyanyi, angkut gitu. Wah, ini sebuah perjuangan, tapi juga jalan pintas, tapi juga solusi dalam segala keadaan. Dengar-dengar kunci kesuksesan ibu ini sudah sampai banyak sekali, pulau demi pulau dan orang-orang mendengar. Bahkan kunci kesuksesan untuk akhirnya musuh-musuh yang dulu mau membakar dan sebagainya, sekarang sudah berdamai. Iya, iya. Nah, Alhamdulillah. ada beberapa juga yang mungkin masih tetap tidak suka, tapi kan terus berjalan dengan baik ya semuanya. Apa nih kunci kesuksesannya? Menurut saya itu bergantung kepada Tuhan, Bu, ya. Karena secara gedung kami tidak akan bisa bersaing dengan sekolah yang Bagus-bagus. modal yang besar, guru yang ikut diklat mungkin 1000 kali gitu ya. Tapi saya melihat setiap ada apa-apa saya langsung tersungkur, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Jadi menurut saya kunci kesuksesan itu bergantung kepada Tuhan. Terus kalau ada apa-apa saya tuh belajar bagaimana caranya nggak baper gitu ya. Percaya aja, dilewati aja. Satu hari aku bisa melewati masalah ini, pasti bisa, aku juga bisa. Jadi
saya itu orangnya kadang-kadang nggak mau mikir. Kalau mikir kadang-kadang kita udah Baper. baper, nanti gimana. Nah, tapi aku melihat ya, bagaimana Tuhan tuh mengangkat sekolah saya yang kecil gitu sampai akhirnya menjadi sekolah kayak prototype gitu. Dan akhirnya saya itu sekarang menjadi semacam kayak staf ahli gubernur di Sulawesi Tenggara di bidang PAUD. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan melihat dulu sekolah saya pernah dilaporkan, banyaklah kejadian dilaporkan ke pemerintah sampai saya akhirnya diangkat jadi staf ahli gubernur. Itu menurut saya seperti Tuhan membungkam banyak gitu. Jadi satu hal yang kita nggak bisa, yang saya pribadi nggak bisa lupa, saya percaya semua yang terjadi itu karena Tuhan, dari oleh dan untuk Tuhan gitu. Bukan fantasi, tapi iman. Betul. Dan iman membawa kepada keajaiban. Terakhir sebuah pertanyaan, ya, apa yang perlu ditekankan oleh banyak orang tua maupun mereka yang punya PAUD? Sebenarnya nilai-nilai apa? Dan mungkin cerita kesaksian bagaimana anak-anak PAUD itu bisa berubah? Iya. Karena memang otak anak itu kan bergeraknya 0 sampai 6 ya. Bahkan kalau misalnya anak berkebutuhan khusus itu ada namanya periode emas 0 sampai 3. Oh, itu anak kebutuhan khusus. Jadi anak kebutuhan khusus kalau misalnya dari usia 0 sampai 3 tahun tidak terdeteksi, maka kemungkinan sembuh hanya 50%. Jadi saya tuh pernah baca satu slogan ya, berikan saya anak di bawah 6 tahun gitu. Itu semacam kayak slogan-slogan bahwa mereka ini dibentuk pola pikirnya, kebiasaannya. Di sekolah kami, saya itu percaya bahwa kan firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berpikir yang benar, yang mulia. Di sekolah kami itu kami punya kebudayaan hujan kata-kata. Caranya? Jadi hujan kata-kata itu setiap anak yang datang, misalnya namanya Norma. Norma yang hebat, luar biasa, penuh semangat, bagaimana kabarmu? Gitu. Jadi ini seperti budaya gitu. Saya tuh ingat banget ada satu anak, gimana kabarmu, kamu pintar, luar biasa. Jadi kita, setiap anak datang kita sambut dengan kata-kata positif. Gitu. Jadi kalau menurut saya, orang tua mulai kecil, ucapkanlah kata-kata positif. Karena kata-kata itu semacam kayak gelombang yang menggerakkan mereka gitu. Nah, kalau misalnya untuk tips untuk membuka PAUD itu untuk bisa bertahan, itu harus punya sesuatu yang unik. Yang tidak dipunyai oleh sekolah lain. Salah satu sekolah kami itu, kami suka membuat yang namanya pentas. Pentas ya, syuting. Pokoknya sesuatu yang sekolah lain nggak mau ribut, nggak mau capek gitu. Jadi kami melakukan seperti itu. Terus untuk PAUD bisa bertahan itu guru-gurunya. Jadi guru-gurunya itu bagaimana kami ngobrol sama mereka dan ada rapat berkala. Intinya karakter sih Bu sebenarnya. Karakter ya Bu ya. Nah, anak-anak itu diajarin apa kalau misalnya datang gitu ya? Yang unik dari Kingdom itu misalnya diajar nari atau kemudian pelajaran khusus. Iya, kalau misalnya di tempat kami biasanya menyanyi sambil belajar. Jadi biasanya saya pribadi nyiptain lagu-lagu. Boleh nyanyi satu lagu. Ya. Ya ini misalnya kayak ngajarin lagu gitu ya. Ngajarin matematika, belajar sembari baca tulis gitu ya. Iya. Jadi misalnya gini kan kami itu biasanya tempel mamimu memo, tatitu teto, kakiku keko. Iya. Kita kan nggak spell. Kita misalnya namanya anak gini ya. Mamimu memo sambil ditunjuk. Kakiku keko. Tatitu teto sebut namanya. Elin bisa membaca, nyanyi lagi terus aja diulang gitu. Kita nggak usah ma itu udah nyanyi aja. Mamimu memo sambil dibawa mereka hafal ya. Lama-lama kan hafal ya. Tatitu teto gitu. Disebut lagi namanya. Nona bisa membaca, jadi udah pede dia bisa baca meskipun dia nggak bisa baca. Udah pede duluan. Dia bawa kertas, dia ikut nyanyi aja. Nanti dia pulang bawa kertasnya, memo. Gitu. Jadi saya bilang dibuat santai aja, gitu. Karena orang pasti bisa baca, kecuali memang ada ya kecenderungan khususnya kalau anak. Terus kalau misalnya matematika juga ada lagunya. Kalau matematika nggak ada lagunya, Bu. Nggak ada lagunya. Tapi kami dibantu satu psikolog dari Australia memang. Jadi ada satu
ya Tuhan kirimkan ya. Kita tuh selalu doa, Tuhan kirimkan dong orang-orang yang itu gitu. Ada satu dia kayak membuat kayak materi-materi sederhana begitu buat anak-anak. Termasuk pasti susu Iya. bisa pecahan ya. Luar biasa, luar biasa. Kita ada di ujung. Saya minta mulai dari Joel dulu. Kasih pesan buat banyak anak-anak muda di daerah atau dimanapun yang sedang menonton. Karena seringkali mereka cuma sibuk dengan dirinya, mereka marah dengan orang tuanya. Sedangkan kamu sangat dari kecil hidup buat orang lain. Dan kamu sangat mengerti dan sangat menghargai. Menurut saya, pesan saya untuk anak-anak muda adalah mulai baca firman Tuhan, karena menurut saya itu adalah kunci dari segala sesuatu. Dan coba kita mulai rendahkan di hati dan hadapi kenyataan, karena banyak anak muda sekarang terjebak dalam dunia digital. Ya. Nah, tapi mari kita anak-anak muda mulai hadapi kenyataan apa yang nyata di depan kita. Wah, hebat. Hebat sekali. Bumi, semuanya menunggu pesan yang luar biasa. Oke, mungkin pesannya adalah bergantung kepada Tuhan dan percayalah hatinya, gitu. Jadi saya melihat proses hidup saya itu tidak berat. Saya percaya Tuhan. Saya percaya apapun hidangan yang Tuhan sediakan dalam hidup saya, baik kata orang mungkin kemiskinan, mungkin dulu saya bodoh, saya percaya ujungnya itu adalah untuk menceritakan kemuliaannya, gitu. Dari saya ada pelangi kasihnya, tapi harus dimulai dengan kerja keras, rela berkorban, bahkan setia walaupun kita belum melihat pelangi itu muncul. Sekali lagi, tetap bersyukur apapun hidangannya. Tetap bersukacita walaupun mungkin centong terlempar. Tetapi ujungnya semua adalah sebuah kebaikan. Jangan lari dari didikan. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Aku Dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Tetap stay tune di Asia Zara dan saksikan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.